Oke, baik. Selamat pagi, semangat pagi. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita coba untuk melanjutkan sharing session eh, edisi penelitian kualitatif. Nah, sharing session ini adalah bertujuan untuk menyamakan persepsi, untuk sama-sama kita belajar tentang penelitian kualitatif, khususnya untuk bimbingan bersama proposal. Dalam penelitian terutama khususnya kualitatif, tentu kita harus mencoba untuk berpikir secara kualitatif. Sering saya katakan, dalam tatanan S1 atau penelitian implementatif, kita lebih fokus kepada apa konsep yang kita gunakan, apa substansi, fokus, atau istilah saya adalah pisau analisis. Jadi, pemikir, cara berpikir kualitatif dalam tanda kutip hanya sebagai penelitian deskriptif, kita hanya bicaranya adalah dasolen, dasen. Dasolen adalah sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang berbasiskan kepada teori, kepada konseptualitas, kepada ya regulasi, ya aturan, prosedur yang seharusnya, sedangkan dasen adalah sesuatu yang fakta di lapangan. Sehingga kita melakukan suatu eh, kajian itu kan, apakah praktek yang di lapangan itu sudah sesuai dengan teori yang seharusnya. Nah, kalau belum sesuai, maka disitulah lahirnya gap atau masalah, fenomena gap. Maka hal yang utama menurut saya untuk tatanan S1 ya, sebenarnya kualitatif itu kan luas. Tidak harus semuanya harus ada teori kan, bisa aja nanti tanpa teori, tergantung dari metode yang kita gunakan, pendekatan kualitatifnya kan. Dan untuk tatanan skripsi cukup aja dulu apa teorinya, apa fokus penelitian kita, apa pisau analisisnya. Maka itu yang kita ulik secara mendalam. Oke, kita langsung aja lihat studi kasusnya. Dan untuk studi kasus ini sama kayak kuantitatif, itu saya gunakan eh, sumber resource dari bimbingan saya sendiri kan. Nah, sini sudah ada judulnya adalah Analisis Penerapan PSAK nomor 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi. Ya, judul dalam kualitatif itu adalah lebih fleksibel, artinya nanti bisa aja menyesuaikan kepada fokus ataupun kondisi fakta di lapangan kan. Ya, sebagai contoh sekarang PSAK bukan 109, ada penyesuaian ke PSAK-nya jadi 409. Jadi PSAK syariah itu kepalanya jadi 4. 101 jadi 401, 102, 402 sampai terakhir. Semuanya diganti oleh 4 kan. Itu yang terbaru kan. Sehingga sebetulnya tidak perlu juga kita langsung membuat judul maksudnya tidak perlu juga kita vulgar menyatakan judul ini PSAK 109. Tapi source-nya fokus kita kan bagaimana penyusunan laporan keuangan zakat ini atau akuntansi pada Badan Amil Zakat daerah kan. Jadi bisa aja nanti judulnya adalah analisis penerapan akuntansi ya. Analisis penerapan akuntansi. Bisa gitu ya. Atau analisis penerapan standar akuntansi syariah pada Badan Amil Zakat Nasional ya. Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga kita nanti bisa bikin di batasan masalah kan. Kita menggunakan standarnya adalah PSAK 409. Ya. Tapi kalau mau begini juga nggak masalah. Intinya kalau bisa judul itu adalah general. Analisis penerapan atau analisis penyusunan laporan keuangan pada nama zakat. Itu macam-macam, itu bebas nanti kan. Tapi yang terpenting yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana kita mencoba menemukan atau menggunakan pisau analisis ini dengan
dasar untuk mencari permasalahan penelitian, kan? Oke, ini kita lihat keywordnya dalam penelitian proposal selalu bicara identifikasi masalah, gitu kan? Kenapa penting? Ya karena dalam proposal itu harus ada masalah. Masalah itu harus kita teridentifikasi secara baik. Apakah masalah ini sudah teridentifikasi secara baik? Kita lihat di sini. Berdasarkan latar belakang berikut identifikasi masalah, yaitu tidak lengkapnya laporan keuangan yang dibuat. Ya, apa yang tidak lengkap? Adanya kekeliruan dalam penyajian. Ya, apanya yang keliru gitu kan? Kurangnya SDM. Ya, nggak bisa. Kurang SDM itu nanti adalah kendala ya. Kenapa ini tidak berjalan? Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia kan. Jadi identifikasi masalah itu betul-betul kita identified. Oke, kita lihat dikit lagi. Rumusan, bagaimana penerapan PSAK ini udah oke kan? Apa kendala ini udah oke kan? Nah, tinggal ruhnya belum dapat. Karena ruh identifikasi masalah ini akan kita explore, ya akan kita ceritakan, akan kita jelaskan di proposal ini. Apakah ini kaedahnya sudah sesuai atau belum? Silakan dilakukan self review kan. Apakah sudah paham cara berpikir kualitatif? Oke, kita coba review ini ya. Cara berpikir kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, tadi saya sudah sampaikan, kita harus betul-betul memahami fokusnya. Ada yang saya mengatakan fokus penelitian, bisa juga istilahnya adalah substansi penelitian. Saya persamakan itu ya. Dan ini merupakan pisau analisis atau konsep yang digunakan. Oke, kita fokuskan karena penelitian adalah implementatif, maka kita harus tahu apa pisau analisisnya, apa yang seharusnya. Itu yang saya katakan sebagai dasolen tadi ya. Nah, dari judul tadi kan analisis, penerapan kan, PSHK, sekarang 409 ya. 409 pada Basnas Muaro Jambi ya. Oke, secara judul ini sudah tergambar ada pisaunya, ada konsepnya. Saya kalau judul itu tidak ada konsep dalam kualitatif, itu saya tolak. Karena kita bingung meneliti apa. Kita nggak punya pegangan sebagai pisau kita untuk melakukan in-depth analysis ya kan. Melakukan penelitian secara mendalam ya. Kalau masalah judul kan bisa kita globalkan misalnya menjadi analisis ya. Analisis ya penyusunan misalnya kan. Laporan keuangan, Basnas ya. Dan seterusnya ya. Itu kan fleksibel. Penerapan itu kan. Standar tidak masalah kalau di kualitatif ya. Standar akuntansi zakat ya. Biar ada variasi, jangan dikit-dikit penerapan PSAK pada Basnas ya. Ini biar kelihatan seksi aja, nanti kan ada batasan masalahnya apa gitu kan. Oke, tapi yang ingin saya sampaikan adalah pegang erat pisau analisis dan kuasai secara mendalam. Ini berlaku juga untuk bimbingan saya yang kualitatif yang lainnya. Harus tanya apa pisaunya. Harus bisa jawab. Kalau nggak ada pisau ya jangan neliti. Gimana kita mau menggali mendalam, mengupas, memotong, menghaluskan. Kalau nggak ada pisaunya untuk melihat inti dari yang akan kita teliti ya. Oke, kalau sini udah jelas pisaunya apa? Pesaka 409.
Kalau kita udah tahu PSAK 49, maka kita harus tahu apa yang diatur oleh PSAK ini. Jangan PSAK 09, 49, tapi nggak tahu apa yang diatur oleh pisau ini kan. Kalau diatur oleh pisau ini nanti bisa prosedur, bisa proses, bisa karakteristik, dan bisa apapun tergantung pisau yang digunakan. Tapi pisau itu sifatnya lah pisau yang bisa kita eh, lihat prosesnya. Karena kualitatif itu kan field research. Dilaksanakan apa enggak sesuai pisau kan? Oke. Kalau nggak tahu PSAK 409 ini apa? Akuntansi zakat. Oke, itu tentang akuntansi zakat. Tapi apa yang diatur oleh PSAK untuk akuntansi zakatnya? Kalau bicara standar, secara umum gini sih standar. Yang pertama adalah pengakuan. Yang kedua adalah pengukuran. Yang ketiga adalah penyajian. Yang keempat adalah pengungkapan. Semua PSAK, baik konvensional ataupun zakat, pernyataan standar akuntansi. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi. Semuanya mengatur ini, proses akuntansi ya. Bagaimana akuntansi itu mengulik dari awal proses sampai dia kepada lahirlah yang namanya muaranya laporan keuangan. Ini akuntansi murni ya. Proses untuk mencapai laporan keuangan ini ada standar yang mengatur. Secara umum diatur seperti ini. Ada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Maka ini harus dikuasai. Nggak mungkin Anda ini bisa neliti, tapi nggak tahu pengakuan itu apa. Pengukuran itu seperti apa caranya. Penyajian bentuknya apa. Pengungkapan bagaimana. Kalau itu nggak diketahui, ya itu bukan neliti namanya itu. Itu namanya orang buta megang gajah, gitu kan. Nggak tahu arah. Nggak punya pilotnya, tidak punya otomasinya, gitu, untuk melihat apa yang benar, apa yang salah. Lagi ditanya sama orang Basnas, sudah dicatat, sudah. Tapi kita nggak tahu sudah itu apa. Nah, itu yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa penganut mazhab kualitatif dalam tataman skripsi ya. Lagi diprotes, wah bukan itu aja, memang benar kualitatif itu sumbernya banyak. Ada grand teori, fenomenologi, ada grounded teori, fenomenologi kan, ada studi kasus, ada ya banyak saya nggak terlalu paham kan. Tapi saya melihat dari secara kacamata yang simple agar skripsi atau tugas akhir Anda itu berhasil dengan baik sesuai dengan keadaan kaidah-kaidah ilmiah kan. Oke, jadi inti yang saya sampaikan, kuasai pisaunya. Langkah berikutnya kalau pisaunya sudah dikuasai, maka kita butuh yang namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ini ruhnya. Sama aja kayak kuantitatif gitu kan. Apa masalahnya? Proposal itu harus ada masalah. Masalah itu akan ditegaskan dalam identifikasi masalah. Kalau saya cara berpikirnya dibalik. Sebelum buat proposal, kuasai pisau analisisnya, identifikasi masalahnya, baru lakukan pemetaan latar belakang masalah. Boleh nggak cara berpikir lainnya? Boleh, silakan. Yang penting ya dapat. Saya memberikan secara eh, simple gitu kan. Kan kata orang penelitian itu kan harus lahir dengan masalah. Ya benar, nggak ada salah itu. Saya tidak mensalahkan kalau Anda mencari masalah dulu. Cuman nanti khawatirnya gini, masalahnya udah dapat, pisaunya nggak ada. Masalahnya udah dapat, tapi nggak sesuai dengan core prodi. Lebih baik kita balik, kita bicara fokus penelitiannya dulu, harus sesuai relevan dengan prodi, terus kita identifikasi masalahnya, baru kita buat latar belakang masalah. Maka tidak akan ada keluar dari rel penelitian gitu kan. Oke, identifikasi masalah itu sebenarnya adalah tahu caranya. Kalau tahu caranya gampang, karena dikatakan masalah itu ada gap teori ya versus fakta, kenyataan. Teorinya apa? Pisau analisis. Saya gunakan istilah pisau analisis ya versus kondisi lapangan. Kapan dia masalah? Kalau tidak sesuai dengan teori, dengan pisau. Bagaimana mencari masalah? Maka yang pertama adalah secara umum kan.
Oke, jadi caranya ajukan pertanyaan secara umum. Oke, kalau kita bicara PSAK 109, 409 ya. Kalau ini tidak dilaksanakan, apa efeknya? Apa efeknya? Atau apa yang terjadi kan? Ini mau umum nih kan? Dan berlaku juga untuk pisau analisis yang lain. Kalau pisau analisis ini tidak jalankan, apa efeknya terhadap organisasi secara umum? Ini mau umum dulu gitu ya, pada organisasi. Kalau PSAK tidak jalan, organisasinya rugi nggak? Ya nggak ada hubungan. Tapi kalau kita bicara strategi marketing ya, analisis penerapan strategi marketing syariah ya pada UMKM syariah. Pertanyaannya dia seperti itu. Kalau strategi marketing nggak jalan, apa yang terjadi? Perusahaan tadi tidak akan baik-baik saja. UMKM tadi akan eh, tidak bagus kinerjanya. Dari mana kita melihat dia tidak bagus? Itu bisa dilihat dari omset, bisa dilihat dari perkembangan dia, bisa dilihat dari laba dia, gitu kan? Kalau bicara strategi marketing syariah. Tapi kalau bicara PSAK kan nggak ada hubungan dengan kinerja keuangan, gitu kan? Yang ada adalah laporannya perantaan, laporannya tidak sesuai, gitu kan? Itu secara umum, kan? Jadi secara umum bisa akan teridentifikasi bahwa laporan yang dibuat, ya, tidak lengkap, laporan keuangan, kan? Ini juga dijelaskan yang mana yang tidak ada, yang tidak ada laporan keuangan itu kan banyak, yang mana yang tidak sesuai, gitu kan? Itu secara umum. Bisa terindikasi Basnas tidak membuat laporan keuangan hanya meliputi ini, itu satu, gitu kan? Yang kedua, caranya, ini kan umum ya, caranya yang khusus. Khusus dari mana? Lihat dari indikator, kan? Lihat dari proses, lihat dari karakteristik, dan lain-lain, tergantung pisaunya. Kalau di sini adalah pisaunya PSAK, maka PSAK itu bicara tentang prosedur, proses. Proses apa? Yang dijelaskan secara PSAK, pengakuan. Maka kita lihat apakah pengakuan sudah sesuai. Gitu aja kan? Tanya apakah pengukuran sudah sesuai. Dan seterusnya kan? Tentu kita juga harus paham bagaimana pengakuan yang benar itu. Makanya dari awal saya katakan, pisau analisis itu harus kita tajamin, harus kita pegang gitu kan. Kalau nggak tahu pengakuan yang benar, kita gimana mau tahu kalau ini bermasalah dengan pengakuan. Kalau nggak tahu pengukuran yang seharusnya, bagaimana kita bisa mendefinisikan, mengidentifikasikan adanya masalah dengan pengukuran. Artinya seorang peneliti kualitatif harus betul-betul ahli dengan pisau analisis atau konsep yang digunakan. Kalau nggak mau itu ya, ya Anda ya akan jadi pecundang. Oh, Anda bingung sendiri, Anda neliti, Anda bingung kan? Ya, ya. Jadi nggak boleh bingung, karena pisaunya harus dikali. Ya pisau ya carilah sendiri. Pengakuan itu seperti apa aturan mainnya, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kan. Nah, untuk data itu kan bisa aja nanti datanya wawancara gitu kan, pengamatan awal kan, bisa pengamatan, bisa memang juga ada data kuanti kalau ada ya, kalau enggak ya nggak usah dipaksain, kalau kualitatif itu kan bisa aja. Pengakuan itu kan harus diakui, ini sebagai contoh ya, sesuai dengan tanggal transaksi. Pertanyaannya, apakah Basnas ini sudah ngakuin nggak? Sudah ada nggak sinkronisasi antara keterjadian tanggal transaksi dengan pencatatan? Dilihat dari pengarsipannya. Ini dokumen pendukungnya dari pengarsipan. Kita cek pengarsipan ini, tanggal arsipnya segini, nyatatnya tanggal segini. Kalau terjadi tidak sinkronan, berarti di situ ada lahir masalah. Kalau pengukuran itu adalah nilai. Apakah sudah dinyatakan dalam rupiah yang benar sesuai dengan bukti transaksi, ya? Oke.
Penyajian adalah laporan keuangan. Apakah sudah disajikan sesuai dengan standar PSAK-nya? Ada laporan-laporan PSAK 409. Cari apa bentuk laporan PSAK 409. Tidak sama dengan PSAK umum perusahaan. Pak, ada neraca, ada laba rugi. Tidak, karena Basnas itu zakat itu bukan mencari laba atau rugi. Nah, silakan apa standar-standar itu dan itu apakah sudah dipenuhi oleh Basnas. Pengungkapan itu kita lihat apakah semua sudah diungkapkan sesuai dengan fakta baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau tidak, di situ lahir masalah. Oke, gampang kan? Kalau nggak paham juga ya, saya nggak tahu juga itu kan, apakah Anda mahasiswa atau bukan gitu kan. Seharusnya di tatanan mahasiswa bisa paham itu kan. Saya pikir, menurut saya udah menggunakan bahasa yang sangat-sangat rendah itu kan. Oke, dan bahasa yang praktis, bukan bahasa yang teoritis. Nah, kalau itu udah teridentifikasi, satu, dua, tiga kan, terus kita lakukan pemetaan, latar belakang masalah. Kita gunakan deduktif, saya lebih setuju deduktif. Nanti ada yang minta induktif ya silakan. Tinggal balik doang, deduktif umum ke khusus, induktif khusus ke umum. Itu kan fleksibilitas ya. Dan ini harus dilakukan untuk bimbingan saya. Anda harus sampaikan, pemetaan saya gini loh Pak. Masalah benar apa enggak diimplementasikan dalam naratifnya, itu nomor 16 kan. Tapi kalau nggak punya pemetaan, ya ngawur ngidul. Karena pemetaan itu tujuannya adalah sebagai relnya, sebagai koridornya kan. Untuk mengontrol kita tidak keluar dari konteks. Untuk mengontrol tidak lari dari substansi penelitian. Apa aja yang harus disampaikan dalam pemetaan ini? Yang pertama kita jelaskan gambaran umum kan. Saya lebih suka ke objek, sebetulnya boleh aja substansi kan, tapi lebih objek lah, substansi penelitian. Umumnya apa? Objeknya apa? Basnas. Ceritalah tentang Basnas secara nasional kan. Dasar hukum ini bebas, dasar hukum Basnas ya, nasional. Apalagi perkembangan ya, pengumpulan zakat nasional kan. Harus ada data ya, bebas ini tidak harus semuanya, gantung yang anak ada aja. Terus apalagi tentang kontribusi peran gitu ya. Basnas atau zakat gitu kan. Zakat terhadap ekonomi kan, peningkatan ekonomi atau pengurunan kemiskinan. Sehingga ini kita kecut dulu apa? Kita eh, sengat dulu apa bahasanya itu kan. Seolah ini penting. Wah, ternyata ini penting gitu kan. Karena bahasanya berperan dalam peningkatan ekonomi gitu kan, perekonomian nasional kan, atau menekan kemiskinan gitu kan. Ternyata zakat ini penting gitu kan. Artinya apa? Nggak boleh salah urus. Salah satu alat pengunci untuk akuntabilitas itulah nanti akuntansi laporan keuangan. Disitulah lahir PSHK gitu kan. Jadi cara berpikir itu kita harus mengejutkan orang bahwa ini sesuatu yang benar harus kita teliti gitu kan. Ada banyak sesuatu yang urgent gitu kan, penting. Itu yang pertama kan kita kejutkan dulu. Ini boleh pakai data gitu kan. Ini boleh ini pakai data kan. Ini kalau mau pakai data boleh, kalau enggak ya ini boleh juga ngambil dari kutipan hasil penelitian kan dan lain-lain. Nanti ada yang ngutip lah kalau Basnas ini penting itu berzakat untuk mengembangkan perekonomian atau pengentasan kemiskinan. Oke lah, Anda bebas lah bicara apapun kan. Yang kedua baru kita jelaskan fokus penelitian. Fokus itu adalah substansinya. Apa fokus kita penelitian? Ya PSAK tadi gitu kan. 409. Ya jelaskanlah secara definisi lahirnya kan. Lahirnya PSAK ini kan siapa yang ngeluarin, siapa yang mengeluarkan gitu kan. Seperti apa prosesnya kan.
Ya, apa sekilas saja ya. Biar orang tahu kalau PSAK 1409 ini akuntansi zakat yang diatur apa kan. Ya, dan apa pentingnya kan. Ya sebelum ini di atas ini dulu harus kita jelaskan pentingnya ini kan PSAK ini dalam organisasi zakat tadi kan. Ini bukan Basnas saja ya, pengumpul zakat kan, pengelola zakat. Bisa Basnas, bisa LAS ya, swasta dan bentukan pemerintah kan. Oke, cerita lah itu kan. Nah, nomor 3 itu baru kita jelaskan objek penelitian kan, tempat penelitian, objek atau tempat penelitian. Ya sekilas saja itu kan, Basnas mana gitu kan, mana kasihlah datanya kan, biar enak dikasih data pengumpulan dan pendistribusian ya. Biar enak juga dikit, wah ternyata ini gede nih gitu kan. Dan apa yang perlu kan, wilayah nyampaian ininya kan, zakat, zisnya, ya bebas dan lain-lain gitu kan. Itu sekilas kita gambarkan lah kalau Basnasnya inilah gawenya kan. Oke, nah yang terakhir ini yang ruhnya apa, riset problem, masalah penelitian kan. Ini ruhnya sebenarnya. Bagus di atas ini kita menggambarkan, tapi tidak ada riset problemnya. Permasalahan penelitian nggak bagus jadinya. Ini dijelaskan yang kita identifikasi tadi, yang udah kita identifikasi tadi, dijelaskan secara lengkap, poin-poin secara lengkap, didukung ya macam-macam data atau fakta awal kan, pra riset. Makanya ini awal kan. Jadi masalah yang tadi kita sampaikan secara deskriptif. Ini kan ada masalah ya. Jadi masalah tadi yang secara umum tadi, ini kita jelaskan secara deskriptif berdasarkan pengamatan awal, berdasarkan wawancara, berdasarkan data kan. Cukup itu aja, karena di kualitatif tidak ada gap riset. Kita tidak perlu menyampaikan adanya gap riset kan. Cukup riset problem kan. Dan ini secara sistematis kita gambarkan yang kita identifikasi tadi kan. Ya udah selesai. Kalau untuk di kualitatif nggak terlalu banyak yang harus kita jelaskan kan, beda dengan kuantitatif kan. Kalau sudah kan setelah ini muncul namanya batasan masalah. Nah ini yang kadang sering juga bias kan. Batasan masalah itu intinya adalah untuk membatasi masalah, untuk memperkecil atau ruang lingkup penelitian, untuk menyempitkan, membatasi ya. Apa yang kita batasi? Kalau judulnya umum, kalau judul tadi kita adalah analisis penyusunan laporan keuangan, maka kita pembatasannya adalah menggunakan teori PSAK 409. Pembatasannya adalah ya nggak terlalu banyak kalau ini kan, karena kalau udah ada di judul, nggak perlu diulang lagi. Yang diulang adalah menyempitkan judul tadi. Kalau kayak gini udah susah kita untuk membatasi kan. Penerapan PSAK 9 itu ya udah lengkap. Kalau penyusunan bisa gunakan eh, konsepnya atau indikator kan. Tapi ini nggak terlalu penting lah kan cuma batasi. Tentunya kalau nggak dibatasi nggak apa-apa. Kalau udah sama, apalagi yang mau dibatasin gitu kan. Membatasi itu adalah membatasi tahun, membatasi kajian, membatasi objek kan. Kalau udah tidak perlu kita batasin ya udah, itu hanya sekedar formalitas saja apa yang mau ditulis tadi ya. Oke, nah setelah ini yang penting lagi rumusan masalah. Ini kan sering saya katakan, kenapa harus bingung-bingung membuat rumusan masalah? Dalam kualitatif kan udah jelas.
bagaimana tambah copas judul. Selesai untuk rumusan masalah. Kalau mau dipecah lagi ya bisa dipecah berdasarkan identifikasi masalah. Kalau mau dipecah, tapi saya lebih setuju yang atas aja. Bagaimana gitu ya? Penerapan. Apa tadi? PSAK 409 pada Basnas bla 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 kan. Terus cukup nggak satu aja? Ya boleh nggak masalah. Tapi kalau pengen tahu lagi boleh apa kendala gitu kan dalam penerapan PSAK 409 bla 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 kan. Artinya apa? Setelah kita tahu kondisi penerapannya begini, ternyata kesimpulannya tidak optimal. Kalau tidak optimal, tentu kita harus mencari apa kendalanya. Kendalanya salah satu ya SDM misalnya kan, terus dukungan stakeholder terkait misalnya kan, atau apapun kan sistem kan. Karena kita mau menyelesaikan kenapa nggak jalan nih PSAK 409. Berarti ada faktor ya, bukan faktor, berarti kendala yang menyebabkan dia tidak berjalan kan. Kalau mau lanjut lagi ya apa solusinya kan? Apa solusi kan? Atau bahasa anunya apa ya? Apa ya untuk menyelesaikan masalah kan? Apa strategi misalnya kan? Boleh aja atau solusinya dalam mengatasi kendala kan? Penerapan bla 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 kan? Itu rumusan kan? Terus tujuannya kan tinggal copy paste. Nah ini nggak perlu mikir lagi, Anda mikir hanya identifikasi masalah dan pemetaan latar belakang. Ini kan copy paste aja untuk mengetahui kan, copas kan, copas RM rumusan masalah untuk mengetahui penerapan, untuk mengetahui kendala, untuk mengetahui solusi. Oke, bab 2. Bab 2 kan copas kan. Apa? Teori. Kerangka teori atau apa sesuaikan buku panduan kan. Ya, bisa analisis tadi kita masukin. Apa konsep yang kita gunakan? Ya, dibuatlah lebih umum, misalnya tentang cara akuntansi syariah, secara PSAK, baru PSAK syariah, ya. Bicara Basnas, itu bebas lah. Yang penting ada visual analisisnya, hubungan teori, ya, dan konseptual. Intinya ini, visual analisis harus disampaikan, karena ini ruhnya di sini. Metode. Ya, kalau metode kan juga copy paste, kan? Udah sama itu. Metodologi istilahnya, kan? Udah sama. Untuk kuali. Untuk Ali bagaimana kan metodenya, metode standarnya ya. Ya sesuaikanlah buku pedoman kan, sesuai buku pedoman. Oke, terus apa lagi? Ya selesai. Saya ngajarin harus referensi data pustaka segala macam kan. Nah, kan saya katakan dalam penelitian proposal itu hanya bicara ini. Kalau ini mantap, cepat selesainya skripsi itu. Ngalir aja kayak nanti kayak air terjun itu kan. Karena tindak lanjutnya nanti bab 4 itu adalah analisis. Apa yang kita analisis? Episode analisis. Tahapan-tahapan yang kita identifikasikan di awal, kita analisis secara mendalam. Apakah udah benar pengakuannya? Apakah udah benar pengukurannya? Apakah udah benar dan seterusnya kan? Melalui teknik wawancara. Terus wawancara apalagi kita lakukan eh, triangulasi ya, uji validitasnya. Jadi nggak cukup satu orang tanya yakin kan? Kita akan ambil beberapa referensi itu bicaranya adalah di pembahasan kan. Jadi sekarang yang perlu dipastikan judul untuk bimbingan saya harus ada pisau analisis untuk kualitatif. Pisau analisis konsepnya harus Anda pahami sampai ke akar-akarnya, dasoletnya. Masalah tinggal cari yang dipahami sampai ke akar-akarnya apakah telah dilaksanakan oleh objek tadi. Harus sudah dilaksanakan tapi tidak optimal. Tapi kalau mereka mengkaji PSHK syariah tapi objeknya bukan pengumpul zakat, nah itu kan tidak cocok.
Jadi jangan sampai pisau analisis kita gunakan itu tidak bisa diterapkan pada objek. Jadi harus ada relevansinya. Banyak tuh yang meneliti akuntansi syariah pada UMKM. Ya bingung. UMKM kan dia tidak menggunakan PSAK syariah. Nah itu namanya jaga sembung naik ojek gitu kan. Nggak nyambung jack kan. Meneliti sesuatu yang tidak dia lakukan. Sama kayaknya analisis akad mudharabah pada bank BCA. Nah kan aneh. Mereka nggak pakai akad mudharabah gitu kan. Mereka bunga. Kita analisis secara syariah. Itu kan nggak mungkin. Itu yang saya maksudkan. Maka objeknya itu harus ada bau-bau syariah. Kalau zakat kan udah pasti kan. Banyak juga yang lain, banyak kan penerapan akuntansi syariah pada UMKM. Apalagi lebih parah lagi penerapan akuntansi syariah pada alokasi dana desa. Nah ini saya juga bingung gimana caranya gitu kan. Penerapan akuntansi syariah pada ADD. ADD itu gunakan standar akuntansi pemerintah. Apa nggak stres kamu itu kan? Saya aja stres itu. Gimana mengaitkan standar akuntansi syariah dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi yang lain gitu kan. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Objek itu menjadi sesuatu yang penting pada saat kita mau melihat pisau analisisnya. Apakah ini bisa dilaksanakan kan? Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Cari objek yang sesuai kan. Oke ya, gampang ya. Kalau gampang saya juga bingung apa alasan Anda untuk tidak bisa cepat 7 semester gitu kan. Apa yang salah gitu kan? Silakan Anda berkaca lah atau bertanyalah kepada rumput yang bergoyang gitu kan. Kata EBIT GAD kan. Oke, mungkin itu untuk membatasi keterbatasan waktu saya untuk membimbing. Saya jujur, saya nggak bisa membimbing satu orang datang menyampaikan hal yang sama, satu orang yang datang lagi itu lagi kan. Jadi itu membazir menurut saya kan. Makanya lahirlah konsep sharing session. Silakan Anda pahami itu banyak dalam rekan akuntan institut itu berbagai sharing session ya. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang benar, boleh diperdebatkan secara ilmiah, secara akademik ya. Jadi silakan kita bukan memperdebatkan, itu menyamakan persepsi gitu kan. Sebetulnya dalam riset itu kan tidak ada salah, tidak ada yang benar kan. Tapi kita harus samakan persepsinya. Kita harus bulatkan cara berpikir kita gitu kan. Jadi saya membimbing itu tidak mengajari detail satu-satu harus gini enggak, tapi saya me- mencoba apa namanya bersharing cara berpikir Anda itu harus begini. Kalau di share Anda kualitatif, cara berpikirnya gini. Kalau kuantitatif begini gitu kan. Data primer begini, data sekunder begini gitu kan. Ada keadaan-keadaan yang perlu kita samakan gitu kan antara pembimbing dengan mahasiswa tentunya kan. Jadi silakan tetap semangat. Saya yakin ini tidak susah. Kalau susah nggak ada orang jadi sarjana kan. Jadi sampai ketemu di offline pada saat 80% Anda udah paham, 80% Anda sudah berupaya, nanti kita akan lanjut kepada tahapan seminar proposal kan. Oke, tetap stay tune karena setelah ini kita akan membahas bagaimana kita meramu ya hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Dan saya pastikan juga gampang. Buat skripsi tidak lama-lama, buat proposal juga tidak lama-lama. Yang lama itu adalah dalam pikiran Anda sendiri ya. Anda menganggap susah ya jadi susah, tapi kita lakukan secara enjoy karena suka tidak suka ini harus kita lewati. Itulah konsekuensi secara ilmiah. Karena regulasinya tetap harus ada tugas akhir dalam bentuk skripsi kan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini memberikan manfaat. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.